بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain pada pembelajaran 6. Nah anak-anak, coba sekarang lihat bukunya di halaman 149. Kita akan menemukan sikap persatuan dalam bermain. Ana dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apakah manfaat persatuan ketika bermain? Apakah yang akan terjadi jika tidak ada persatuan ketika bermain? Ayo diskusikan dengan teman. Gunakan hasil diskusi kalian untuk melengkapi bagan berikut. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita diskusikan bersama ya. Apa saja manfaat persatuan dalam bermain dan apa akibatnya jika kita tidak bersatu ketika bermain? Nah, anak-anak, coba nomor 1 kita isi bersama ya. Salah satu contoh atau manfaat persatuan dalam bermain misalnya rukun dengan teman. Nah, akibatnya jika tidak bersatu tentunya kita tidak bisa rukun dalam bermain. Kemudian yang kedua, ya misalnya manfaat persatuan dalam bermain, permainan menjadi lebih mudah. Akibatnya jika tidak bersatu, permainan itu akan terasa sulit karena kita tidak bersatu dengan teman. Kemudian yang ketiga, misalnya perasaan kita menjadi tenang ketika kita bersatu dalam bermain. Nah, akibatnya jika tidak bersatu yaitu kita selalu merasa gelisah. Kemudian terhindar dari perselisihan, salah satu contohnya lagi ya. Jadi kalau kita bersatu, kita akan terhindar dari perselisihan dengan teman-teman kita. Nah, sedangkan akibatnya jika kita tidak bersatu, maka kita akan sering berselisih dengan teman bermain kita. Kemudian yang terakhir apa anak-anak? Apabila kita bersatu dalam bermain, manfaatnya misalnya kita menjadi tidak egois atau mau menang sendiri. Nah, sebaliknya akibat jika tidak bersatu, kita menjadi orang yang egois. Nah, egois itu kan mau menang sendiri, sehingga kalau kita memiliki sifat seperti itu, maka kita tidak akan bisa bersatu dalam bermain. Jadi dalam permainan pun diperlukan sikap kerjasama dan tidak boleh mementingkan ego masing-masing. Jadi harus sering mengalah, tidak boleh egois. Selanjutnya kita akan membaca mengenai menentukan konsep menjaga kesehatan badan. Kalian telah melakukan diskusi untuk menunjukkan kebersamaan. Kalian telah mengetahui manfaat persatuan. Kalian juga mengetahui akibat tidak bersatu. Sekarang perhatikan gambar di samping. Ahmad dan teman-teman bermain kelereng. Ana dan teman-teman bermain lompat tali. Bermain kelereng dan bermain lompat tali dapat membuat tangan kotor. Setelah bermain, mereka harus mencuci tangan. Bacalah teks percakapan berikut dengan saksama.
Pak Permana, "Nak, cucilah tangan kalian setelah bermain nanti ya. Di depan rumah ada keran air. Di sana juga ada sabun dan spons." Ana, "Baik ayah, kami akan mencuci tangan hingga bersih." Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar 3.27 ya. Jadi di situ gambarnya Pak Permana menasehati Ana dan teman-teman agar mencuci tangan setelah bermain. Jadi anak-anak, hikmah yang bisa kita ambil dari teks percakapan ini yaitu kalau kita habis bermain maka kita harus membersihkan diri, yaitu misalnya mencuci tangan. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan badan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menulis cara menjaga kesehatan badan. Perhatikan gambar-gambar berikut dengan saksama. Coba kita lihat gambar pertama ya. Di situ ada gambar anak yang sedang mencuci tangan. Kemudian yang kedua, ada anak yang sedang menyikat gigi. Kemudian yang ketiga, ada anak yang sedang mandi. Jadi, ketiga gambar tersebut merupakan gambar cara menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya kita akan membaca mengenai menentukan konsep menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari penyakit. Penyakit mudah datang jika kita kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan menjadi terganggu. Nafsu makan juga akan berkurang. Banyak cara untuk menjaga kesehatan badan. Mandilah secara teratur. Mandilah dengan menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Cucilah tangan sebelum makan. Cucilah kaki sebelum tidur. Gosoklah gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan bersih dan sehat. Jadi itu beberapa cara untuk menjaga kesehatan badan kita. Selanjutnya kita akan mengamati bentuk bangun ruang. Pak Permana menyediakan sabun dan spons di dekat keran air. Apakah bentuk sabun dan spons? Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Jadi anak-anak, sabun mandi dan spons ini berbentuk balok. Balok merupakan bangun ruang. Nah, adakah bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Nah, sekarang coba amati gambar bangun ruang berikut. Nah, coba kita lihat ya, di sini ada gambar bangun ruang prisma, kemudian ada gambar bangun ruang limas. Sebagai bangun ruang, prisma dan limas tentu memiliki sisi rusuk dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Nah, coba lihat gambarnya ya anak-anak. Kita lihat sisi atas atau tutupnya. Coba lihat ya anak panahnya. Kemudian titik sudut. Nah, jadi itu merupakan titik sudut ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada sisi tegaknya. Kemudian rusuk. Nah, rusuk ini garis-garisnya ya anak-anak. Kemudian ada sisi bawah atau alas. Nah, coba kita lihat ya. Sisi rusuk dan titik sudut pada limas. Nah, pada limas juga ada sisinya, kemudian ada titik sudut, dan ada rusuk. Jadi, bangun ruang memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.